Hai kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pikir cut reading kali ini untuk kawan-kawan yang situasinya saat ini mungkin lagi ngejar seseorang atau taksir-taksiran, ya kita mau lihat apakah saat sekarang ini saat yang tepat untuk kamu melakukan aksi atau mungkin nembak dia. Ya, mungkin kita lihat situasinya kalau kamu nembak dia sekarang, kira-kira akan seperti apa? Di depan ada 4 file, boleh silahkan dipilih dari file yang pertama, file kedua, file ketiga, dan file yang keempat. Boleh dibayangkan pasangan yang kamu, orang yang mau kamu tembak, atau orang yang lagi kamu taksir, atau orang yang lagi kamu kangenin. Disarankan pilih cukup satu file aja untuk satu orang. Misalnya kamu ada beberapa pasangan yang lagi dikejar, boleh bayangkan dulu satu orang, pilih filenya, kemudian orang yang lain boleh pilih yang lainnya. Jangan pilih satu orang untuk semua file ya, mungkin situasi dan kondisinya sedikit berbeda ya. Ini belum saya lihat juga kartunya, jadi saya nggak tahu situasinya akan seperti apa, tapi memilih dengan menggunakan intuisi masing-masing ya. Jadi bayangkan orangnya, kemudian kira-kira file mana yang pertama kali menarik perhatian kamu, atau kamu ngerasa terpanggil untuk memilih file tersebut. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, terima kasih ya. Untuk kawan-kawan juga yang lain yang sudah subscribe di channel saya ini, dan untuk kawan yang baru pertama kali hadir di channel ini ya, semoga bisa menyukai channel saya, dan jangan lupa untuk like, share, juga subscribe ya untuk yang pertama kali hadir. Oke, kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama ya. Kita lihat dulu untuk situasi kamu, kondisinya kamu. Kemudian kita akan lihat ya situasinya kamu yang milih file pertama ini, kira-kira cocok nggak untuk nembak dia saat ini, atau nembak orang yang kamu sukai saat ini ya. Oke, kamu dapat 2 kartu decisions di sini ya. Di sini juga ada kartu decisions, juga ada kartu decisions ya, sama-sama kartu keputusannya. Mungkin saat ini kamu lagi mempertimbangkan ya, lagi timbang-timbang untuk nembak orang tersebut ya. Mungkin kamu lagi nyiapin momen, timingnya, lagi mencari waktunya, sama kayak orang yang lagi lempar koin, kira-kira koinnya jatuhnya yang depan atau yang belakang, depan atau belakang ya, yang muka atau yang punggungnya, untuk mencari timingnya di sini. Tapi terlihatnya di sini ya, untuk kamu yang milih file pertama, orang yang kamu kejar ini atau orang yang kamu taksir ini kayaknya banyak sekali penggemarnya, banyak yang mengagumi dia, banyak sekali punya pilihan ya. Di sini terlihatnya dari kartu ini ya. Jadi kamu tuh bukan salah satu opsinya dia. Ya, mungkin kamu sendiri bisa merasakan energi tersebut karena ada kehadiran kartu decisions in reverse. Kamu bisa merasakan energi tersebut. Mungkin dia suka, terkadang balas SMS kamu dengan aktif. Tiba-tiba dia mungkin lagi online tapi balasnya mungkin cuek-cuek dengan kamu, atau balasnya singkat-singkat. Kelihatan atau jelas sekali kamu bisa merasakan kalau dia tuh kayaknya lagi sibuk chatting dengan orang lain. Ya, kalau misalnya yang saat ini pasangan yang kamu bayangkan adalah biasanya kalau yang menembak pasti cewek ya, maksudnya yang nembak, yang ditembak mungkin cewek ya. Jadi mungkin kamu yang menyimak ini mungkin cowok-cowok ya. Ya, tapi kalau misalnya kamu adalah cewek juga is okay, nggak masalah. Tetapi mungkin akan lebih resonate kalau kamu itu cowok, karena di sini mungkin akan dikasihkan saran untuk langkah-langkah step selanjutnya tuh kira-kira gimana ke depannya dengan orang ini. Oke. Nah, di sini terlihatnya ya, yang paling terlihat pertama adalah orang yang kamu kejar ini kayaknya banyak banget yang naksir, banyak yang suka, banyak yang menawarkan cinta sama dia, sehingga dia terlihat kayaknya bingung untuk milih ya, karena saking banyaknya pilihan dia bingung untuk milih. Nah, untuk kamu sebenarnya di sini disarankan adalah kelihatan dari kartu ini kayaknya kamu kecil sekali kemungkinannya untuk diterima sama dia. Jadi untuk saat ini kalau misalnya kamu masih belum terlalu kenal dengan dia lebih dalam lagi, mungkin ada baiknya kamu untuk mundur ya, kemudian mungkin cari target lain gitu ya. Ibaratnya seperti itu, sebelum orang bilang sebelum perasaan kamu lebih dalam lagi, terus kemudian nanti mau lepasin akan lebih sulit lagi. Terkadang kita harus menerima suatu situasi dan kondisi di mana
kita naksir sama seseorang tetapi ternyata kita nggak bisa bersama-sama dia gitu loh. Kita terkadang harus terima situasi seperti ini adalah pembelajaran pendewasaan diri kita untuk menerima suatu situasi dan kondisi ya, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan, dari pile tebaran kartu ini terlihat bahwa saat ini, detik ini adalah bukan momen yang tepat untuk nembak dia ya. Atau kalau misalnya kamu bisa mengalihkan perasaannya kamu, mungkin ngobatin rasa lukanya kamu dulu ya, daripada nanti gengsi, ditolak ya, malu, mendingan gak usah nembak. Sembuhin diri kamu sendiri dulu, kemudian mungkin mencari target lain ya, mencari orang lain yang mungkin lebih bisa menarik perhatiannya kamu. Tapi kalau misalnya saat ini kamu masih belum bisa ngelupain dia, mungkin kamu lebih baik menunggu dulu sesaat untuk melihat dia juga sekalian ya, penjajakan apakah dia ini adalah seseorang yang memang cocok untuk kamu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sendiri, di sini terlihat dia banyak sekali pilihannya. Kalau dia sendiri juga bingung, nggak tahu mau menentukan dia suka yang mana. Nanti kalau kamu udah jadian sama dia, tentu dia akan lebih banyak, ibaratnya nggak bisa menetap perasaannya sama kamu, nggak bisa membangun fondasi perasaan hubungan sama kamu. Kenapa? Hatinya terus lari ke kanan ke kiri terus akhirnya. Ya, jadi kalau misalnya itu dia sarannya, kalau misalnya kamu bisa melupakan orang ini, ada baiknya kamu lupain. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa melupakan, kamu tunggu dulu waktunya, timingnya. Karena di saat ini, sekarang ini banyak sekali yang lagi ngejar dia. Kelihatan banyak sekali yang mungkin ngajak dia jalan. Hari ini mungkin pergi dengan yang ini, besok mungkin pergi dengan yang lain, atau hari ini ke chatting dengan kamu, terus besoknya mungkin chatting dengan orang lain, cuekin kamu. Orang lain cuekin dia baru chatting kamu ya. Seperti ini terlihat. Tetapi ini adalah energi kolektif ya, general reading. Kalau situasi ini resonate sama kamu, ambil yang resonate-nya aja ya. Jadi kalau nggak terlalu resonate, ambil pesan yang bermanfaat aja untuk kamu. Oke, ini adalah untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama ya. Terima kasih sudah simak ya. Jangan lupa untuk kasih like, share, dan subscribe-nya ya untuk kawan-kawan. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya ya. See you. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih ke pile yang kedua ya. Kita lihat untuk kondisi dan situasi. Oke, di sini dari tebaran kartunya terlihat bahwa kayaknya dia ini ibaratnya seperti kayak mungkin baru putus dari seseorang ya. Di sini terlihat misers ya, mungkin ada kesedihan ya, mungkin ada sesuatu hal yang dia tutupin, ibaratnya kayak pakai topeng gitu ya. Ibaratnya ini wajahnya, terus dia pakai topeng kayaknya nunjukin bahwa dirinya tuh baik-baik aja, tapi kayaknya dia seperti baru putus dari seseorang, baru kemudian move on ya. Saat ini terlihat dia masih belum bisa move on dari situasi hubungan percintaan dia sebelumnya ya. Kalau misalnya Eight of Cups-nya strict, mungkin dia sudah move on, dia sudah melupakan, dia sudah memutuskan untuk melupakan. Tetapi karena kamu dapat kartunya in reverse yang membuat saya merasa kayaknya dia masih belum bisa move on dari masa lalunya itu, dari hubungan sebelumnya itu ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin ngedeketin dia atau nembak dia saat ini, kamu masih banyak sekali perjuangan yang harus kamu lakukan ya. Mungkin masih harus tarik waktu lebih lama lagi ya, seperti itu. Karena kalau misalnya kamu sekarang nembak dia, di sini otomatis dia akan lebih mungkin yang pertama responnya dia mungkin dia akan kebingungan untuk mungkin kehadirannya kamu itu bisa memberikan dia perasaan nyaman, membantu dia untuk move on dari situasi ini. Tetapi saat ini terlihat dia masih belum move on. Jadi kalau tiba-tiba kamu nembak dia juga kayaknya kebingungan, nggak tahu mesti bagaimana, mau tolak kamu tapi ada rasa suka sama kamu. Kalau misalnya terima kamu, dia juga belum siap, belum prepare ya. Jadi untuk saat ini belum waktu yang tepat untuk kamu nembak dia. Kamu diminta untuk lebih ambil waktu, ambil jarak lagi ya, menunggu timing yang tepat. Kalau memang misalnya kamu benar-benar care dengan orang ini atau benar-benar sayang dengan orang ini, kamu berikan banyak perhatian sama dia, bantu dia untuk keluar dari kesedihan ini
ya, seperti itu. Di sini hasilnya adalah unrequited love in reverse ya, bukan berarti dia nggak mencintai kamu, tetapi saat ini this person is not ready, dia masih belum siap untuk menjalani suatu hubungan yang baru. Tentunya baik sekali untuk situasi ini ya, karena ini juga sebagai ujian untuk kalian berdua ya, menguji juga diri kamu apakah benar-benar menyayangi orang ini, mencintai orang ini, karena waktunya kalau ditarik lebih lama lagi dalam hubungan gak usah terburu-buru ya, kamu bisa melihat orang ini bagaimana gitu, dan dia juga punya waktu, punya timing untuk melihat kamu, kesabarannya kamu, kesungguhannya kamu, ketulusannya kamu, seperti itu. Oke, jadi apakah saat ini timing yang tepat untuk kamu ambil tindakan atau aksi? Saat ini masih belum waktu yang tepat ya untuk kamu. Oke, kamu diminta masih harus nunggu dulu. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih di pile yang kedua, cukup singkat ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih di pile yang ketiga ya. Oke, kita lihat kondisi situasi kamu ya. Apakah waktu yang tepat untuk melakukan atau mengambil tindakan atau aksi ya. Oke, di sini cukup ramai kelihatannya ya. Maksudnya ramainya gimana? Mungkin saat ini orang yang kamu suka ini mungkin dia ada pasangan formalnya dia ya, mungkin dia masih punya pacar, tetapi mungkin dia sudah punya seseorang, tetapi mungkin dengan orang ini dia sedang menyelesaikan atau memberikan lagi mau ending with this person, lagi mau menyelesaikan hubungan dengan masa lalunya dia ya. Tetapi di sini terlihat bahwa masih ada masa lalunya dia yang masih nempel sama dia di sini. Di sini ada kehadiran the Three of Cups in reverse ya, yang membuat saya merasa sepertinya hubungan kalian ini cukup ramai ya, ada pihak ketiga di sini ya, dan terlihat dia kayaknya lagi berusaha menyelesaikan hubungan ini nih ya, dia lebih condongnya ke arah kamu. Dan di sini ada kehadiran kartu Hope ya in reverse, yang itu dia kayaknya dia lebih mengarah kepada dirinya kamu. Jadi mungkin ini akan membuat situasi ini mungkin akan bikin kamu lebih merasa sedih ya. Di sini terlihatnya mungkin kamu harus ngumpetin diri kamu dulu ya, mungkin kamu adalah pihak ketiga, jadi kamu harus ngumpetin diri kamu dulu sendiri, terus kemudian seperti orang ini yang menjadi bayangan, ngumpet di dalam tanah, terus kemudian banyak situasi yang gak jelas di belakang sini, seperti itu ya. Kamu gak bisa terang-terangan menunjukkan dirinya kamu. Di sini terlihat bahwa kamu mungkin banyak praying, banyak berdoa, banyak berharap supaya situasi ini membaik ya, tetapi terlihatnya untuk saat ini nggak ada yang banyak bisa kamu lakukan, karena ini aksinya harus dari pasangannya kamu, bukan dari kamunya. Jadi bukan kamu yang mengambil aksi untuk nembak dia ya. Di sini terlihatnya dia ada memberikan perasaan kepada kamu ya, dia ada condong perasaannya kepada kamu, tetapi untuk sementara ini kamu diminta mungkin lebih mungkin lebih banyak shadow ya, maksudnya lebih banyak ngumpet dulu gitu, menunggu keputusan atau menunggu hasil dari pasangannya kamu ini menyelesaikan dengan pasangan formalnya dia ya, seperti itu. Di sini kelihatannya dia lebih condong kepada kamu. Nah, di sini dibutuhkan kepercayaan di antara kalian berdua dengan munculnya kartu trust ya, yang membuat saya merasa bahwa kepercayaan di antara kalian berdua ini sedang diuji ya, sedang diuji. Jadi apakah timing atau waktu yang baik untuk nembak dia, untuk ngajak dia suatu hubungan yang lebih serius lagi? Untuk saat ini not yet ya, bukan waktu yang tepat ya. Dia udah tahu perasaannya kamu, dia mengerti perasaannya kamu, jadi mungkin kamu juga ada kasih signal-signal atau tanda-tanda suka sama dia, dan dia ada sedikit kasih kamu harapan, dia ada menerima kamu. Tapi karena saat ini kondisinya dia mungkin belum terlalu free atau masih ada koneksi dari masa lalunya dia yang harus dia bersihkan dulu ya, jadi kamu untuk sementara mungkin harus menyembunyikan diri dulu, nggak bisa terang-terangan berhubungan sama dia ya, kayak gitu. Jadi di sini ada banyak sekali kepercayaan yang sedang diuji di antara kalian berdua ya, sebuah ujian kecil untuk kalian berdua. Jadi biasanya untuk kartu seperti ini ya, tebaran kartu ini, mungkin saya akan sarankan kamu untuk
dalam masa penantian ini, kalau memang kamu benar-benar mencintai orang ini, bersedia menunggu orang ini, dalam masa penantian ini mungkin lebih baik benar-benar menyembunyikan dirinya kamu. Supaya apa? Yang pertama, supaya kehadirannya kamu tidak mempengaruhi keputusannya dia. Karena banyak sekali pasangan ya, pada saat dia mungkin dengan pasangan formalnya dia atau pasangan resminya dia itu terjadi suatu permasalahan, kehadiran orang ketiga itu membuat mereka menjadi semakin ingin cepat melepaskan hubungan yang formal tersebut ya. Jadi kayaknya kehadirannya kamu itu malah membuat dia jadi tidak bisa berpikir secara logika atau realistis. Kenapa? Permasalahannya bukan dari kehadirannya kamu, permasalahannya memang sudah ada dalam hubungan mereka berdua, tetapi untuk memutuskan suatu hubungan perlu pemikiran yang tenang. Otomatis kita nggak bisa melakukan pemutusan hubungan itu secara tiba-tiba atau secara singkat ya, karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang punya perasaan. Ada suatu hal yang perlu dibereskan mungkin dalam hubungan, tetapi kehadirannya kamu kayak memberikan support untuk dia tuh harus cepat-cepat lepas seperti itu. Jadi lebih baik ya kawan-kawan kalau memilih paling ketiga ini dan situasi kamu kalau memang resonate, ada baiknya kamu tuh ngumpet dulu, sembunyi dulu. Kenapa? Kalau memang orang ini mencintai kamu sungguh-sungguh ya, otomatis setelah dia menyelesaikan permasalahannya dia untuk memberikan suatu keadilan buat kamu ya, karena nggak adil kalau misalnya dia menjalani suatu hubungan berpijak di antara dua perahu, ibaratnya seperti itu. Setelah dia nyelesain masalahnya dia pribadi sendiri ya, koneksi antara kalian berdua memang kalau terjadi, makanya di sini ada kartu the trust ya, kepercayaan di antara kalian berdua itu lagi diuji. Kalau memang kalian berdua memang ditakdirkan untuk bersama, walaupun kamu saat ini untuk ngumpet dulu sementara atau mungkin bersembunyi sementara untuk gak kontak dia, untuk memberikan dia masa tenang ya. Biasanya kalau kayak orang ujian, sebelum ujian dikasih dulu masa tenang, gak usah kita belajar mati-matian, ibaratnya kayak gitu. Memberikan dia masa tenang untuk dia benar-benar tenang, berpikir secara jernih, secara logika, secara ya itu dia, secara tenang ya, mutusin apa yang akan dia ambil keputusannya itu ya. Ini juga berakibat membawa dampak yang sangat baik untuk kehubungan kamu apabila kamu memang berdua bisa bersama. Kenapa? Supaya dia nggak nyalahin kehadirannya kamu. Banyak pasangan ya pada saat pisah dengan pasangan formalnya kemudian bersama dengan pasangan yang hadir kemudian itu, mereka sering menyalahkan pasangan tersebut dengan mengatakan karena kamu lah, kehadiran kamu saya bisa putus sama dia, karena kehadiran kamu lah, kamu, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi makanya kartu ini keluar ya, meminta kamu untuk menyembunyikan diri kamu sementara, atau mungkin kamu, bukan berarti kamu langsung tiba-tiba hilang, lost contact dari dia, bukan ya, tetapi kamu bilang sama dia, komunikasi baik-baik bahwa hubungan kalian berdua ini masih ada orang ketiga, dan kamu tahu perasaan dia kepada kamu, dan kamu juga memberikan tahu kepada dia perasaan kamu sesungguhnya, bahwa kamu sayang dia, care sama dia, minta dia untuk benar-benar dengan kepala dingin menyelesaikan permasalahannya. Terus kemudian kamu untuk sementara jangan terlalu intens ketemuan, jangan terlalu intens SMS-an atau segala macam yang justru malah mempengaruhi emosi dia, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ketiga. Kalau misalnya kamu resonate dengan readingan ini, jangan lupa kasih komentar di bawah. Oke, kita masuk untuk teman-teman yang memilih file yang keempat. Kita lihat untuk situasinya kamu. Oke, baik. Oke, di sini kemunculan ada kartu honeymoon ya. Jadi saat ini apakah waktu yang tepat untuk kamu maju ya, ambil tindakan ya. Dari kartu barang, kartunya di sini terlihat yes, this is the right time for you. Sebenarnya situasinya sebenarnya dia lagi menunggu kamu. Di sini ada time, ada jam. Dia lagi menunggu kamu nih mengambil tindakan, mengambil aksi. Dia udah nunjukin signal sama kamu, udah sangat jelas sekali nunjukin signal kepada kamu, tapi kamunya mungkin masih bingung ya, masih lagi
memperjelas situasi antara kalian berdua ini sebenarnya hubungannya apa gitu, ibaratnya seperti apa, memperjelas sebenarnya situasi kamu sama dia tuh sebenarnya perasaannya gimana, apakah bener nih dia sayang sama kamu, terus kemudian apakah bener kamu sayang sama dia, atau mungkin perhatiannya dia apakah hanya perhatian benar-benar suka antara individu personal, atau mungkin sukanya karena kakak lah atau nganggap adik lah, seperti itu. Banyak kayak orang bilang sayang sebagai adik ya, seperti itu, agak rancu. Jadi kamu sedang mengclearkan diri kamu atau pemikirannya kamu, lagi memperjelas situasi antara kalian berdua. Benar gak perasaannya dia kepada kamu yang dia tunjukkan kepada kamu secara jelas itu benar-benar perasaan suka dan sayang ya, bukan hanya perasaan ibaratnya kayak abang adik ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini karena kehadiran kartu honeymoon, di sebelahnya ada kartu the Ten of Cups juga ya. Ten of Cups itu menandakan suatu, kita lihat ya, di sini ada keluarga ya, family, ada anaknya bermainnya. Ini kartunya hadirnya terbalik karena kamu sama dia masih belum memulai suatu hubungan ibaratnya, tetapi hubungan ini di antara kalian berdua bisa diperkirakan hubungannya akan jangka panjang dan bisa masuk dalam hubungan yang komitmen lebih dalam lagi ya. Mungkin ada yang bisa sampai menikah, ada yang bisa sampai bertunangan, ibaratnya seperti itu ya terlihatnya. Ini adalah general reading, jadi energinya bisa ya kolektif ya, energi kolektif ya. Ambil situasi yang resonate saja untuk kalian, tetapi cukup happy dengan hasil kartu ini karena kita harus ambil step awal ya, harus ambil langkah awal untuk bisa memulai suatu hal ya. Kita nggak akan bisa masuk ke dalam situasi hubungan kebahagiaan seperti ini kalau misalnya kamu nggak mengambil langkah awal. Kalau kamu nggak mengambil langkah awal ya, seperti itu. Nah, di sini ada kartu The Wanderer. Kalau misalnya dalam kartu tradisional, this is the Fool card ya, kartu the Fool ya, kartu new beginning ya, suatu kartu baru. Tetapi saat ini kamu masih belum memulai, makanya kartunya reverse ya, terbalik. Kamu masih belum memulai karena kamu itu dia mungkin ada rasa takut atau ragu-ragu di dalam diri kamu ya, yang sedang memperjelas situasi saat ini. Kondisi sekarang ini dia nih sebenarnya ngasih kamu signal, beneran signal apa nih, seperti itu. Padahal dia saat ini sedang menunggu, aduh kamu nih kapan sih mau ngambil aksi, kapan nih mau nembak, ibaratnya seperti itu. Udah nggak sabar, udah nggak tahan, udah menunggu, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini ada kartu honeymoon ya, setelah memperjelas, ibaratnya memperjelas untuk kamu mengambil aksi dan kemudian enjoy your relationships ya. Terlihat hubungannya kalian berdua akan sangat baik sekali. Tapi bukan berarti kamu sama dia nggak akan bertengkar atau berantem ya, tetapi dari sini energinya terlihat kamu sama dia tuh benar-benar ada perasaan saling menyukai, saling menyayangi, ibaratnya seperti itu. Congratulations untuk kawan-kawan yang memilih file yang keempat. Terima kasih untuk simak channel saya. Kalau misalnya kamu menyukai channel saya, mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk like-nya, share, juga subscribe, dan juga support channel kedua saya, obrolan Santi, yang lebih saya fokuskan di bidang spiritual, law of attractions, motivasi, dan pengembangan diri. Segini aja dulu untuk readingan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah join dan simak. Sending you so much love. Namaste.